regulasi sekresi hormon sebelum nanti kita lihat satu persatu dan endokrin. Jadi kita lihat secara umum bagaimana hormon itu dapat disekresikan dan dapat target. Jadi sebenarnya tanggalnya sudah kuliahnya sudah disusun, mestinya hormon lebih dahulu baru regulasi yang terbalik. Hormonnya sudah kita bahas tapi kemudian regulasi. Jadi karena bisa sesuaikan dengan jadwal dan tentunya regulasi ini adalah yang terakhir disebutnya. Tapi karena sudah dijadwalkan, jadi biasanya juga jadi hormon nanti aksi kerja itu mestinya pertama, kemudian baru regulasi. Jadi terbalik juga. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, kita sudah membahas bahwa di dalam tubuh manusia itu ada dua regulator utama. Yang pertama adalah sistem nervosus, kemudian yang kedua adalah sistem endokrin. Jadi kemarin sudah kita bahas, walaupun tidak semuanya sudah kita bahas. Yang pertama adalah sistem nervosus, itu sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah sistem endokrin. Jadi ini sama-sama regulator, ini memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda. Sekarang kita lihat, ya. Jadi organ endokrin yang ada di dalam tubuh manusia, ya, baik itu laki maupun perempuan. Kalau kita lihat secara umum, kelenjarnya itu sama. Jadi dari puncak kepala sampai ke ujung bawah itu kelenjar endokrinnya sama. Memang nanti ada sedikit perbedaan hormon yang dihasilkan, itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua mungkin nanti kadarnya atau konsentrasinya yang berbeda antara laki dan perempuan. Tapi secara umum kalau kita lihat, kita bandingkan kelenjar endokrinnya itu tidak ada yang berbeda antara laki dan perempuan. Nah, kaitannya dengan sistem pengaturan yang kita bahas kemarin, yaitu sistem skala besar. Jadi tentu nanti yang akan kita lihat pertama adalah posisinya di cerebellum. Ya, di situ nanti Anda kemarin sudah belajar dan juga sudah SKD. Jadi di sini nanti kan ada sistem limbik. Nah, salah satunya di sana ada hipotalamus. Jadi ini yang nanti kita bahas. Ini nanti untuk sistem endokrin yang kita lihat yang nanti adalah hipotalamus dan hipofise atau pituitari. Nah, sebelum ke sana, ini saya sampaikan definisinya dulu. Jadi masing-masing nanti mungkin akan sedikit berbeda. Jadi ini nanti kita bahas ya, secara detail itu nanti di bab hormon dan aksi kerja atau mekanisme kerja yang pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita ya, membahas tentang sistem endokrin, pasti di sini tidak terlepas peran dari hormon. Nah, hormon itu apa? Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa hormon ini adalah sebagai messenger, pembawa pesan. Nah, kalau hormon pembawa pesan, kemudian apa bedanya dengan neurotransmitter? Sama enggak neurotransmitter dengan hormon? Sama enggak? Kemarin di SDG pertama kan Anda sudah membahas neurotransmitter. Beda enggak antara hormon dan neurotransmitter? Saya mau mendapat. Beda enggak hormon dan neurotransmitter? Apakah ada perbedaan ataukah apakah ada persamaan antara hormon dan neurotransmitter? Ada yang mau mendapat? Apakah
hormon dan neurotransmitter itu sama atau beda? Kalau sama, persamaannya apa? Kalau beda, apa perbedaan? Ya kan? Siapa yang mau berpendapat? Karena kalau siang nanti saya ngomong terus nanti biasa kalau saya juga dialog ini suara. Apakah ada perbedaan antara neurotransmitter dan hormon saluran? Kalau ada beda, bedanya apa? Kalau sama, apa persamaan? Silakan. Ya, sudah. Anda mendapatkan ini ya. Anda sudah mencari-cari dan kemudian Anda mendapatkan terkait apa persamaan dan perbedaan antara hormon dan neurotransmitter. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Yuk, siapa mau berpendapat? Nah, sudah punya ini, silakan. Siap-siap yang lain. Ini kita dulu sudah apa perbedaan dan persamaan hormon dan neurotransmitter selama obat dari mana ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya neurotransmitter itu biasanya dari sinaps. Kalau misalnya hormon itu biasanya distribusi di udara. Kalau hormon sebelah sini apa perbedaan dan persamaan? Kalau beda, bedanya di mana? Kalau sama, di mana persamaannya? Silakan di sini coba. Jadi sebelah sana, kalau neurotransmitter itu ada di plasma, kemudian kalau di sini neurotransmitter itu tidak akan masuk ke sirkulasi darah. Jadi yang masuk sirkulasi darah adalah hormon. Jadi ini satu perbedaannya. Ada lagi, satu lagi, kembali ke sisi sana. Lihat ke belakang. Tadi kan karena hormon harus melalui proses peredaran darah, jadi dia kerjanya lebih lambat daripada neurotransmitter. Bedanya karena harus melewati sirkulasi darah, hormon kerjanya lebih lambat, lebih lama waktu sampai ke target. Satu lagi, ini dari depan sebelah kiri, yang depan. Kiri yang depan, satu lagi. Dari ini, siapa?
hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin, kemudian neurotransmitter diproduksi oleh neuron. Nah, jadi Anda tadi sudah menyampaikan dari yang sekian disampaikan tadi, yang disampaikan semuanya adalah perbedaannya. Ada nggak persamaannya? Perbedaannya tadi neurotransmitter berada di celah sinar atau di neuron. Terus tadi disekresikan ikut aliran darah hormon, kemudian kerjanya lama. Terus tadi beda lagi, neurotransmitter diproduksi oleh neuron, kemudian hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin. Nah, ada nggak persamaannya? Ada nggak persamaannya? Ada nggak persamaannya? Ada yang ini persamaannya? Ada nggak? Ada. Ya. Neurotransmitter sama dia sama-sama membawa pesan gitu. Jadi neurotransmitter dan hormon ini sama-sama messenger, sama-sama pembawa pesan. Ya, jadi ada tadi ya, ini nanti seperti ini aja nanti ya. Jadi hormon dan neurotransmitter itu ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaannya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu nanti yang akan kita lihat ininya. Nah, tadi sudah di sini saya sudah jelas bahwa hormon tadi kan mensekresikan tadi kemudian masuk ke neuron. Nah, sekarang kita lihat dulu. Anda lihat di gambar sebelah kanan. Apakah yang hormon yang dihasilkan ini semua berasal dari kelenjar endokrin? Kalau lihat lihat gambar sebelah kanan, apakah hormon yang dihasilkan dari gambar sebelah kanan semuanya berbentuk kelenjar? Anda sudah praktis histologi? Histologi belum? Untuk struktur histologi kelenjar? Kalau Anda lihat di sini, ada nggak yang tidak berbentuk kelenjar? Gambar sebelah kanan. Dari gambar ini, ada nggak yang berbentuk bukan kelenjar? Jadi khasnya apa? Kalau berbentuk kelenjar, pasti ada akhirannya ini. Nah, ini sudah jelas kalau ada gland berarti kelenjar. Ini kelenjar-kelenjar semua. Kemudian ada lihat ke bawah. Ada nggak yang bukan kelenjar? Semakin ke bawah. Ada. Apa? Pankreas. Pankreas kelenjar atau bukan? Kelenjar atau bukan? Pankreas? Bukan. Pankreas adalah kelenjar. Jadi pankreas itu malah justru ada dua keistimewanya. Ya. Pankreas itu ada dua, tidak dipunyai tempat yang lain. Pankreas itu punya kelenjar endokrin dan punya kelenjar eksokrin. Jadi bisa memproduksi hormon dan bisa memproduksi enzim. Ini yang dimiliki oleh pankreas. Ada lagi yang mana? Yang ke bawah, yang bukan kelenjar. Ovarium. Ovarium kelenjar atau bukan? Ovarium termasuk kelenjar endokrin atau bukan? Ovarium termasuk kelenjar atau bukan? Ovarium termasuk kelenjar endokrin. Mana yang gambar ini yang bukan termasuk kelenjar? Ya, yang bukan termasuk kelenjar dari gambar ini adalah tadi pankreas salah tebak tadi. Ya. Nah, sekarang yang di situ
ginjal termasuk kelenjar apa bukan? Termasuk, karena ada kelenjar suprarenalis. Jadi ginjal nanti ada di ini kan warna kuning ini di ujung ini tadi anak ya bisa kita lihat kelenjar adrenal. Ini kan bagian dari ginjal, ini di apex dari ginjal. Kalau ginjalnya sendiri itu memang bukan. Ya, jadi ginjal nanti juga akan menghasilkan hormon. Ada hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Salah satunya adalah hormon renin. Salah satunya. Ini. Terus yang lain ada ke samping. Ini ada 2. Usus halus. Kelenjar apa bukan? Usus halus. Kelenjar apa bukan? Taunya kalau usus halus kelenjar. Sudah ini. Jadi enzim itu bukan hormon, enzim sendiri, hormon sendiri. Nah, kalau Anda lihat ya dari gambar ini yang kelenjar itu ada berwarna kuning. Jadi kuning-kuning ini kan kelenjar ini. Tapi ini masuk kelenjar enggak? Ini juga kuning. Kalau lihat kan ini pankreas kuning, ini tiroid kuning. Ya kan, timus kuning, ini kuning hipofise. Terus ini ada adrenal kuning, ovarium kuning. Nah sekarang ini kelenjar apa bukan? Makanya juga kuning. Nah kelenjar apa bukan? Ya, kelenjar apa bukan? Adiposa, jaringan adiposa termasuk kelenjar apa bukan? Kelenjar endokrin bisa masuk. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Jadi jangan terpengaruh dengan warnanya. Jadi kalau gambar nanti Anda lihat di struktur di serologi, memang sel-sel lemak atau nanti DNA, sel lemak itu warnanya kuning atau putih. Nah, jadi makanya di sini digambarkan ini. Dan namanya aja juga jaringan. Itu bukan termasuk. Ya. Nah nanti saya perlihatkan apa syaratnya kelenjar nanti ada ini. Nah jadi jaringan adiposa ini itu juga menghasilkan hormon. Salah satunya adalah hormon leptin. Itu dari adiposa. Padahal dia bukan kelenjar, tapi menghasilkan hormon. Nah di sini nanti yang ada beberapa pengecualian. Tadi usus halus. Usus halus, kelenjar apa bukan? Kelenjar atau bukan? Usus halus. Ada tidak hormon yang dihasilkan oleh usus halus? Hormon? Ya, ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Anda belum kita sudah 5 tahun. Sudah. Terus kuliah gastrointestinal sudah juga. Ada. Ada nggak hormon yang dihasilkan dari usus halus? Ada. Apa? Apa? Ya? Apa? Sekretin. Hormon yang dihasilkan usus halus apa? Menurut Anda yang pernah tahu? Anda sudah bilang di gastrointestinal? Ya. Kan di sana ada proses absorpsi, ada proses digesti dan seterusnya. Ada nggak hormonnya? Pasti ada. Apa hormonnya? Nah, kalau di situ menghasilkan hormon usus halus, termasuk kelenjar endokrin bukan? Termasuk apa? Oh, kenapa? Oh, termasuk kelenjar endokrin usus halus.
menghasilkan hormon kolesisosminin dan sekretin. Nanti kita lihat ya. Sekarang ini satu dulu. Saya tidak masukkan ini karena maksudnya ini masuk ke hormon. Tapi kan ini kalau belum masuk ke sana nanti tiba-tiba regulasi nanti agak susah kok menjelaskan. Ini satu dulu ya. Sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan kelenjar endokrin. Gambarnya belakangan ini dulu. Ini ya, ini kelenjar endokrin. Ya. Jadi di tubuh kita ada dua kelenjar, yaitu ada kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kalau Anda belum praktik histologi, ini satu dulu. Kita pindah, kita lihat kelenjar dulu. Kita lihat gambarnya. Sekarang apa beda kelenjar tadi? Anda sudah lihat, ini adalah kelenjar endokrin, ini kelenjar endokrin. Ada beda enggak? Bedanya di mana? Bedanya dari jadi kalau ini ada saluran. Jadi seperti yang dimiliki pankreas tadi, pankreas ini ada sel-sel yang menghasilkan enzim, terus kemudian ini ada salurannya, sehingga enzim keluar dari pankreas masuk ke duodenum. Jadi ini ada saluran. Di kulit juga demikian. Di kulit kita punya kelenjar sebasia dan kelenjar glomerular. Jadi di situ yang untuk mengeluarkan minyak dan keringat. Ini ada salurannya. Sementara kalau kita lihat di atas endokrin, ada nggak salurannya? Tidak ada. Jadi di sini tidak mempunyai saluran. Jadi kalau kata ini endokrin, ini berarti akhirnya kan buntu. Dia tidak punya saluran. Jadi ada sel-selnya yang menghasilkan hormon, tetapi tidak memiliki saluran. Kemudian mengelompok menjadi satu bangunan yang disebut dengan kelenjar. Nah, kalau adiposa tadi, di sana juga ada sel-selnya, tapi campuran. Selnya tidak hanya satu sel. Kalau kelenjar endokrin, selnya sama di situ, satu sel yang sama. Jadi yang membedakan di sini. Jadi nanti yang menghasilkan hormon memang ya kalau konvensional itu yang menghasilkan adalah kelenjar. Tapi sekarang yang menghasilkan hormon itu bisa kelenjar, bisa jaringan, bisa sel saja. Jadi definisinya tidak harus kelenjar endokrin, sel endokrin bisa, jaringan endokrin juga
ginjal. Kalau nanti Anda lihat di struktur di histologis ginjal, selnya macam-macam. Tidak hanya satu sel, tapi di dalamnya ada sel endokrin. Tapi kalau kelenjar tiroid, isinya semuanya adalah sel endokrin semua. Ada satu di situ. Jadi ini yang membedakan. Kalau sel dan jaringan di situ bercampur dengan sel yang lain. Kalau kelenjar endokrin berarti ini khusus isinya adalah sel-sel yang menghasilkan hormon. Nah, sekarang kalau kembali ke hipotalamus, hipotalamus termasuk kelenjar endokrin atau bukan? Hipotalamus termasuk kelenjar endokrin atau bukan? Barusan kemarin kita diskusikan, hipotalamus termasuk kelenjar endokrin atau enggak? Hipotalamus termasuk kelenjar endokrin atau bukan? Jawabannya tinggal iya dan tidak. Nah, kalau iya, berarti apakah seperti ini? Hipotalamus itu seperti ini, isinya sel-sel endokrin seperti ini. Iya enggak? Hipotalamus isinya sel-selnya kayak gini. Jadi di sini sel-sel endokrin yang kemudian menghasilkan hormon. Iya atau tidak? Hipotalamus itu bukan sel endokrin. Hipotalamus adalah neuron misalnya. Benar nggak? Nah iya, karena hipotalamus letaknya di otak, isinya sana neuron semua. Nah, isinya neuron. Tapi kenapa kok kemudian pada waktu kita membicarakan regulasi sekresi hormon, kok hipotalamus masuk kalau di situ bukan sel-sel endokrin? Nah ini yang tadi yang saya tanyakan tadi. Ternyata sel-sel yang ada di hipotalamus, walaupun itu neuron, tapi neuronnya adalah menghasilkan hormon. Jadi ini kemudian letak tadi tumpang tindihnya neuron bisa menghasilkan hormon. Makanya nanti sebutannya adalah neuroendokrin. Nah sekarang jadi membingungkan, tidak ada yang ini absolut endokrin semua, tidak ada yang absolut neuron semua. Tadi Anda menyampaikan, oh iya neuron dihasilkan, neurotransmitter dihasilkan oleh neuron, ya kan? Tapi sekarang neuron juga bisa menghasilkan hormon. Nah, berarti neurotransmitter tadi dihasilkan oleh neuron, namanya neurotransmitter. Kalau kemudian hormon yang dihasilkan oleh neuron, sebutannya neuroendokrin. Jadi istilahnya banyak. Jadi tidak 100% terpisah. Walaupun neuron dapat menghasilkan hormon. Kalau dibalik, mungkin enggak sel endokrin menghasilkan neurotransmitter? Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Kalau mungkin enggak sel endokrin menghasilkan neurotransmitter? Mungkin enggak? Kalau kita melihat dari senyawanya, karena ini dasarnya dulu, karena kalau ini nanti langsung tiba-tiba regulasi, kita kembali ke tadi regulasi. Tunjukkan ini dulu. Nah, kita lihat. Jadi nanti untuk sekresi hormon ini ada beberapa kemungkinan. Jadi tadi kalau kita lihat, anggap nanti kita kembali dulu. Jadi pengaturan sekresi hormon ini bisa terpisah masing-masing seperti ini. Tapi nanti bisa kombinasi.
Jadi tidak murni hanya ini. Jadi yang pertama, jadi sekresi atau pengaturan sekresi hormon itu dipengaruhi oleh kadar yang ada di aliran darah, senyawa yang ada di dalam aliran darah. Contohnya apa? Kalsium. Dan di situ ada kalsium. Kemudian ada fosfor. Kemudian ada yodium. Ya. Kemudian ada glukosa. Ya kan, yang glukosa naik turun, di situ ada hormon insulin dan glukagon. Nah, ini berarti ini tipe yang pertama. Jadi ini hormon itu bisa dikeluarkan, bisa diatur. Ya, itu tergantung konsentrasi yang ada di dalam sirkulasi darah. Kalau turun, apa yang keluar? Kalau naik, apa yang keluar? Itu nanti akan ada proses keseimbangan atau homeostasis. Jadi berarti yang pengaturan yang pertama secara keseluruhan. Kemudian yang kedua tadi, nah ini ada pengaturan secara saraf atau neural. Oh berarti ini semuanya adalah jalur neuron semua. Nanti yang ada di medula adrenal dan termasuk hipotalamus, ini kan saraf semua, ini neuron semua. Tapi kemudian di sini akan menghasilkan hormon. Nah hormon yang keluar di sini ada hormon epinefrin dan norepinefrin. Nah, kalau sekarang dibalik, norepinefrin itu termasuk neurotransmitter atau bukan? Epinefrin, norepinefrin termasuk neurotransmitter atau bukan? Ya. Kemudian epinefrin termasuk hormon atau bukan? Anda mengatakan, oh ya, epinefrin masuk neurotransmitter. Sekarang pertanyaannya, epinefrin termasuk hormon atau bukan? Termasuk atau bukan? Termasuk. Nah, berarti neurotransmitter juga sama dengan hormon. Nah, ini epinefrin juga dikeluarkan oleh adrenal di sini. Nah, berarti ada persamaannya sekarang. Berarti hormon dan neurotransmitter ada yang sama. Oh, epinefrin juga hormon, oh juga neurotransmitter. Nah, nanti ada neurotransmitter misalnya yang di saraf parasimpatis, yang saraf di otonom. Di situ ada asetilkolin. Ya, ada asetilkolin. Nah, asetilkolin termasuk hormon atau bukan? Asetilkolin termasuk hormon atau bukan? Ini coba dicari nanti ya. Nah, kemudian ini yang tipe yang kedua, tipe yang ketiga adalah hormonal. Yang ini yang kita bicarakan regulasinya, yang menggunakan aksis hipotalamus hipofise. Ya. Jadi di sini ini bisa keluar karena ada pengaruh hormon. Ini semuanya jalurnya adalah hormon semua. Dari hipotalamus, walaupun hipotalamus itu isinya neuron di sana, tapi menghasilkan releasing hormon. Ya kan nanti ada GnRH, ada CRH, ada TRH. Ini berarti masuk kategori hormon. Kemudian di hipotalamus yang keluar itu sudah hormon lagi. Nanti FSH, TSH, ACTH, LH. Ini hormon juga. Kemudian setelah ini keluar, kemudian sampai ke kelenjar endokrin, keluarnya hormon. Nah, berarti ini pengaturannya adalah hormonal. Jadi bisa hormonal, bisa neural, bisa hormonal, tapi bisa juga campuran, bisa dua-duanya. Nah, berarti bisa dua ini bisa bergabung, bisa neurohormonal atau humorohormonal. Jadi contohnya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini menggunakan aksis hipotalamus hipofise. Tapi pengaturannya juga dipengaruhi oleh konsentrasi yodium di dalam darah. Berarti ada dua pengaturan. Ada pengaturan lokal karena adanya yodium dan ada pengaturan sistemik dari jalur hipotalamus hipofise. Kemudian kelenjar tiroid. Nah, kalau sudah begini tidak ada yang hanya aturan. Ya, jadi di tubuh kita
kita tidak hanya satu mengandalkan satu jalur. Ada jalur yang lain, ada jalur utama dan ada jalur alternatif yang berbeda. Karena kalau hanya mengandalkan satu jalur, kalau jalurnya terganggu, ya sudah habis, akan terjadi langsung gangguan. Nah, ini yang terjadi pada di dalam tubuh kita. Nah, kita kembali ke depan video. Jadi ini sudah, jadi beberapa pelajaran. Sekarang nanti di hormon nanti akan kita lihat ke sel endokrinnya, ya. Nah, nanti kita kembali ke sel endokrinnya. Sekarang hormon ini dibuat dari senyawa apa? Apakah senyawanya semuanya sama? Sama enggak? Tadi misalnya hormon epinefrin, kemudian ada hormon estrogen, sama enggak senyawa asalnya? Atau senyawa untuk membuat hormon itu sama enggak senyawa asalnya? Nah, nanti ini ada 4 kategori nanti yang mau saya nah, sekarang yang kita lihat ini, coba kita lihat tadi itu. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa melihat ini ada jantung. Nah, ternyata jantung sekarang juga masuk sebagai penghasil hormon. Kalau yang ada kemarin mungkin, oh iya, hipotalamus, hipofise, itu sudah jelas. Tapi di sini ada jantung, kemudian ada jaringan adiposa, ada ginjal, kemudian ada hati. Ini kan bukan. Kalau Anda belajar di metabolisme, hati itu ada merupakan pusat metabolisme di sana. Nah, kalau di situ pusat metabolisme, tentu ini tidak lepas dari kerja hormon dan enzim di sana. Nah, berarti ini juga masuk ke dalamnya. Kemudian di belakangnya ini, ini kulit. Anda kan sudah lewat di blok 1 menuju blok 1.2, ya kan? Ya, kemudian 1.2. Nah, kalau kulit, ternyata di sini juga ada hormon yang dihasilkan. Ya. Salah satunya adalah, nah ini nanti juga ada pengecualian. Lah, vitamin D itu masuk hormon. Padahal kalau dulu belajar di sekolah, waktu di SMA, vitamin itu termasuk. Kalau Anda belajar di SMA, vitamin itu masuk kategori. Waktu di SMA, vitamin itu masuk. Masih ingat enggak? Kalau karbohidrat itu apa? Protein, lemak, kemudian vitamin, mineral. Itu termasuk apa kalau dulu ada belajar vitamin itu? Termasuk? Ya? Makronutrien? Setuju? Vitamin masuk makronutrien? Setuju? Ya? Vitamin masuk makronutrien? Mikro atau makro? Mikronutrien. Yang makro adalah P, makronutrien dan DNA itu makro. Nah, ini vitamin ini kan tidak masuk kategori itu. Masuknya kan di sini ada sebagai mikronutrien. Di sana mungkin kalau Anda dulu pernah belajar, saya tidak tahu yang itu pelajaran sekarang. Dulu itu termasuk senyawa pengatur. Ya, pengatur itu ada vitamin dan mineral. Kalau dulu SMA, tapi nggak tahu sekarang ini. Nah, sementara ini termasuk kategori sebagai hormon vitamin D itu. Nanti kita lihat ini pengecualian itu. Kemudian ini masih ada yang belum masuk. Ada yang belum masuk, satu lagi yang paling besar di tubuh kita yaitu otot kerek. Otot kerangka, walaupun di situ fungsi utama itu pergerakan, ternyata di situ juga ada sel endokrin. Nah, berarti sekarang jaring endokrin tadi tidak terbatas seperti yang ada di gambar ini tadi, tidak hanya sebatas ini, semuanya ada hormon yang dihasilkan di masing-masing.
sudah terjadi pergeseran istilah endokrin. Nanti di ini. Nah, sekarang kita lihat untuk ini ada berapa banyak hormon? Ya, jadi kalau kita lihat per ini, ya, jadi tadi kalau kita lihat satu ini belum semuanya. Ini hormonnya tidak hanya 1-2. Kalau melihat nama ini, kira-kira kita bisa nggak membedakan? Oh, ini berarti hormon dari senyawa ini, hormon dari senyawa ini. Bisa nggak kalau melihat dari namanya? Kalau kita lihat namanya ini, kira-kira bisa nggak kita melihat bahwa oh ini berarti hormon ini, oh ini hormon ini, bisa nggak Anda melihat dari namanya? Untuk membedakan, oh berarti ini hormonnya berasal ini hormon berasal dari ini, bisa nggak dari nama tersebut? Ini ada beberapa yang bisa kita ya tanpa melihat lebih jauh, kita bisa melihat kalau hormon ini asalnya dari ini. Ini nanti ada di hormon. Ini tapi saya sampaikan dulu. Contohnya yang ini. Ini ada akhiran or, ada sterol, dan ini. Itu berarti hormon itu terbuat dari kolesterol. Kolesterol yang akhirannya kan ol di situ, sterol. Nah, ini berarti ada ini. Sterol ini berasal dari kolesterol. Nanti kita lihat yang ini hanya satu. Tapi kalau namanya seperti ini, ada tulisannya leptin, ada insulin, ini susah. Ini dari mana? Hormon apa ini? Kalau kita melihat ini dari protein kah, dari kolesterol kah, dari asam lemak, itu susah untuk ini ya. Jadi ada yang mudah kita latih, ada yang susah saja. Nah, sekarang kita lihat yang hipotalamus ya, untuk regulasi tadi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal. Hipotalamus adalah neuron. Jadi yang ada di dalam hipotalamus isinya nanti adalah nukleus. Apa itu nukleus? SPC 1. Apa itu nukleus? Apa itu nukleus? Badan sel, kumpulan badan sel yang ada di otak, di sistem saraf. Jadi di sini nanti isinya ada badan sel. Jadi di dalam hipotalamus nanti banyak kita dapatkan nukleus di sana. Nah, kita lihat dulu nukleusnya apa saja. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini kan limbic system kan, ini ada hipotalamus. Nah, kemudian kita lihat ke sebelah kanan. Ada berapa nukleus di dalam hipotalamus? Ada berapa nukleus? Ya, tadi kita itu banyak nukleus juga. Ada nukleus aquatus, ada ventricularis, ada ventromedial, dan seterusnya. Nah, ternyata di sini tidak hanya satu nukleus. Berarti badan selnya banyak di sana. Nah, badan sel yang masing-masing itu kemudian punya merupakan pusat yang berbeda. Nah, kalau untuk yang pusat hormon, gimana? Untuk yang di hipotalamus. Kalau kita lihat gambar ini, mana yang bagian yang nanti akan masuk sebagai regulator untuk sekresi hormon? Mana? Nukleus apa? Ada supraopticus, kemudian ada medial, paraventrikuler, ada posterior, ada dorsomedial, ada ventromedial, ada aquatus. Kita geser yang ke sini. Nah, ada berapa banyak di situ? Nah,
Coba Anda cari yang ada tulisannya CEH. Nukleusnya di mana? Nama nukleusnya yang justru akan menghasilkan CEH. Nah, di sini ada kepala ventrikuler, nukleus kepala ventrikuler. Jadi ini tidak hanya satu nukleus dan tidak hanya satu hormon yang dihasilkan. Jadi ini banyak yang ini antara growth hormon tidak tempatnya, ya, kemudian yang untuk pengaturan lapar dan kenyang tidak tempatnya, kemudian pengaturan suhu dan seterusnya. Jadi di sini ini banyak sekali nukleus yang ada di sana. Nah, ini nanti yang akan kita lihat. Nah, tapi yang kita lihat baru CRH. Padahal di sini ada TRH, ada PRH, ada PIH, ada GRH dan seterusnya. Coba kita lihat, ada nggak tadi TRH di nukleus tersebut yang menghasilkan TRH? Ada nggak? Memberikan contoh. Jadi yang ditampilkan yang di slide ini hanya fokus beberapa hormon yang kemudian tidak semuanya ada. Jadi tadi CRH yang kita cari tadi ada, kemudian MCH ada, vasopressin ada dan seterusnya. Jadi tergantung apa hormon nanti akan yang dikeluarkan juga. Sekarang kita lihat di sini, apakah semua hormon yang dihasilkan dari hipotalamus kemudian di sini akan berpengaruh terhadap hipofise. Nah, nanti kita lihat ke depan dulu. Hipofise ini ada dua. Ya, hipofise ini ada dua. Ada pas anterior dan ada pas posterior. Nah, depan dan belakang ini ada beda. Nanti kalau Anda lihat di preparat histologi atau di patologi anatomi, hipofise bagian depan dan hipofise bagian belakang itu ada bedanya. Yang pas anterior ini adalah murni kelenjar. Jadi nanti sel-selnya adalah sel endokrin. Yang pas anterior. Yang pas posterior ini sama. Ini kepanjangan dari neuron dari nukleus dari hipotalamus tadi. Di sini masih neuron juga. Nah, dari ujung akson di sini kemudian baru menghasilkan hormon. Ini ada pengecualian di situ. Jadi kalau kita lihat ke belakang di sini, ini. Jadi yang PSH, kemudian ACTH, PRL, RH, FSH, RH, ini semuanya adalah yang berasal dari hipotalamus. Kemudian pengaruhnya ke hipofise, semuanya adalah di adenohipofise atau di hipofise pas anterior. Nah, kemudian nanti yang pas posterior, jadi ini kita lihat di sini. Nah, ini bisa kita lihat mana yang pas posterior, mana kemudian yang pas anterior. Jadi kalau yang anterior bagian adalah endokrin, yang posterior adalah ya, neuroendokrin juga. Ya, jadi bisa kita lihat ini neuron. Nah, ke bawah. Nah, jadi kalau yang kita lihat ini FSH, PSH, ACTH, prolaktin dan seterusnya, ini semuanya adalah pas anterior. Sedangkan yang pas posterior itu hanya ada dua, yaitu ini vasopressin dan oksitosin, itu yang dari pas posterior. Yang neuroendokrin, karena itu adalah neuron, bukan sel kelenjar murni. Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan atau yang mau didiskusikan sebelum cara dulu.
istilah aksis. Jadi regulasinya nanti dikenal dengan istilah aksis. Aksis itu adalah sumbu. Jadi di situ nanti biasanya singkatannya adalah H, terus kemudian bawahnya apa? H-nya itu adalah hipo, H berikutnya adalah hipofisil. Terus baru bawah apa nanti? Ya tergantung. Kalau nanti misalnya di sini H, kemudian ini P, ini pituitari atau hipofisil, kemudian adrenal, berarti nanti sebutannya adalah HPA aksis. Jadi kalau ini ke sini, dari sini kemudian ke sini sampai ke korteks adrenal, kemudian nanti sebutannya adalah HPA aksis. Jadi hanya di sini adalah hipotalamus, kemudian ini adalah pituitari atau hipofisil, A-nya adalah adrenal. Jadi nanti akan kita kenal istilah-istilah ini akan sering kita dengar untuk regulasi sekresi hormon. Jadi tergantung di sini, oh ini H, kemudian H, kemudian di sini tiroid, berarti di sini adalah HPT karena kerjanya tiroid. Nah, kemudian yang membedakan di sini yang tidak ada kelenjar endokrinnya adalah ini growth hormone. Growth hormone di sini ini termasuk kelenjar endokrin juga. Berarti termasuk kelenjar endokrin juga. Berarti masuk kelenjar endokrin. Kalau kelenjar bukan, tapi kalau sel endokrin iya. Kalau kelenjar sebenarnya tidak akan disebut sebagai hepan. Jadi di sini ada sel endokrinnya, tapi bukan kelenjar. Kalau ini jelas ini kelenjar. Kemudian ini kelenjar. Kemudian di sini kelenjar, ini kelenjar. Nah ini bukan. Jadi di sini sel endokrin. Dia langsung ke target. Jadi bukan memang kelenjar lambung. Nah, kemudian kita lihat yang posterior. Ini seperti ini enggak aksisnya untuk yang posterior? Di sini tidak. Jadi langsung dari sini karena dari sini tidak menghasilkan. Dari hipofisil tidak ada releasing hormonnya. Kalau yang pas posterior. Kalau yang pas anterior tadi kan ada releasing hormonnya. Ada CRH, ada TRH, ada GNRH dan seterusnya. Tapi kalau yang pas posterior itu tidak ada, karena ini ada murni neuron sampai ke hipofisil posterior, sehingga di sini tidak ada releasing hormonnya. Jadi langsung keluar hormon vasopressin dan oksitosin. Jadi tidak mengenal hormon yang di neurohipofisil, tidak mengenal ada istilah aksis. Itu yang membedakan. Ini yang terkait dengan regulasi. Jadi kalau kita lihat ini tidak ada. Semuanya adalah kalau kita lihat ini, ya, ini ada sensori dan ini ada osmoreseptor. Berarti kalau kita lihat, ya, berarti ini sudah di luar regulasi yang kita sampaikan pertama tadi. Jadi ini bukan. Kalau kita lihat jalurnya di sini, ini bukan aksis karena di sini tidak ada releasing seperti ini. Ini tidak ada releasingnya. Kalau tadi ada releasingnya, kemudian menghasilkan ini murni neuron, kemudian keluar. Ini langsung ke target masing-masing. Mungkin ke ginjal, mungkin ke uterus, mungkin ke testis dan seterusnya. Ini yang berada di posterior. Nah, kemudian yang berikutnya untuk regulasi sekresi hormon nanti ada istilah, ini ada dua istilah di sini.
nanti akan sering kita dengar. Ada istilah up regulation dan ada istilah down regulation. Itu nanti akan sering kita dengar. Karena hormon itu adalah regulator. Jadi seperti sistem saraf, hormon itu ini ada regulator. Jadi bisa regulasinya bisa turun, bisa regulasi naik. Jadi ini nanti yang akan sering kita dengar, ada up regulation dan ada down regulation. Jadi di sini nanti turun atau naik bisa saja karena hormonnya, bisa juga karena reseptornya. Nanti kita lihat di hormon. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau gambarnya secara anatomis, saya kira mungkin sudah Anda lihat ya. Jadi bedanya apa di situ? Nah, jadi ini murni betul-betul bahwa ini ada neuron, kemudian menghasilkan hormon. Nanti disebut dengan neuroendokrinogen. Kalau di sini yang pas Anda lihat di sini neuron yang menghasilkan hormon rilising tadi, kemudian di sini ada murni sel endokrin sehingga menghasilkan tadi stimulation hormon tadi, atau sebutannya mungkin TSH, FSH, LH, kemudian ACTH dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini yang dihasilkan dari hipofisel. Ada ACTH karena ini nanti tujuannya korteks adrenal. Ada TSH karena tujuannya adalah tiroid. Kalau ini tidak ada, FSH tujuannya adalah kelenjar reproduksi. Prolaktin itu sama seperti GH. LH tujuannya juga kelenjar reproduksi. Itu ya terkait ini. Nah, nanti kemudian ada satu pengecualian. Ini nanti ada MSH. Ini nanti ada MSH. Ini nanti akan sedikit beda. Ya. Kita lihat yang MSH. Salah satu yang kaitannya tadi ada hormon MSH, ini adalah kaitannya dengan pengaturan lapar dan kenyang. Waktu di metabolisme, di blok metabolisme, Anda ada kuliah regulasi lapar dan kenyang ya? Pengaturan lapar dan kenyang pada waktu blok metabolisme, ada nggak kuliah? Ada nggak? Metabolisme itu blok 1.3. Ya. Ada nggak kuliah pengaturan lapar dan kenyang? Ada nggak? Nah, ada nggak? Ya. Nggak ada kuliah. Ya, nggak ada kuliah. Hanya sisi bicara nggak ada kuliah. Itu regulasi lapar dan kenyang. Karena kalau metabolisme, kalau metabolisme tidak membahas lapar dan kenyang. Kalau kita bahas metabolisme pasti juga di situ lapar dan kenyang harus dibahas. Ya, nggak ada. Tanya saja. Ada? Karena saya nggak ada. Di situ ada. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita kembalikan tadi untuk pengaturan lapar dan kenyang. Ini juga melibatkan nukleus di hipotalamus. Ini ada nukleus Arcuatus juga. Ini ada hormonnya enggak? Ada hormonnya banyak. Tadi ada sebutkan tadi, ada leptin, ada insulin, ada grelin, kemudian ada cholecystokinin, ada GLP1, kemudian ada oxymodulin dan seterusnya. Ini banyak semua hormonnya di sana. Tapi kenapa kok beda dengan yang regulasi yang tadi? Nah, jadi di sini variasinya banyak ya. Jadi tadi walaupun sama-sama di hipotalamus, kemudian tidak semuanya menggunakan aksis, termasuk ini lapar dan kenyang. Ini juga murni hormonal. Karena banyak di sini hormon yang terlibat di sini. Ini juga neuron di sini juga akan menghasilkan hormon. Ya, ini apotik, kemudian neuropeptide ini juga menghasilkan hormon. Salah satunya tadi adalah MSH. Ini kaitannya ke pengaturan
tidak mesti harus akses seperti itu. Contohnya seperti ini. Nanti prosesnya bagaimana tentu bisa kita lihat. Ini tadi. Ini juga hormonal semua di sini. Ini hormon juga. Ini hormon juga. Nah, kalau tadi kita misalnya untuk membahas penyakit obesitas dengan menggunakan pendekatan regulasi hormon yang di depan, itu tidak nyambung. Susah untuk menjelaskan. Jadi ini kemudian muncul seperti ini. Nah, kemudian ada ini tadi ada salah satu yang disebut dengan nukleus alfa-atus di sini, kemudian ada ini juga neuroendokrin, sama neuroendokrin, tapi kemudian berbeda dengan yang aksis. Ini juga melibatkan tidak hanya satu organ atau sel-sel endokrin. Jadi di sini akan ada melibatkan lambung, kemudian ada pankreas, kemudian ada usus. Ini CCK, GLP ini usus semua. Leptin ini ada jaringan adiposa. Insulin ini dari pankreas. Jadi di sini adalah multi organ yang berfungsi untuk mengatur regulasi lapangan. Ini juga hormonal. Jadi ada banyak variasi yang terjadi untuk terkait dengan regulasi sekresi. Nah, kemudian yang terakhir untuk regulasi, nanti saya tambahkan. Nah, kalau kita kembali ke regulasi sekresi hormon yang menggunakan aksis, ini akan seperti ini. Jadi nanti akan kita kenal ini, aksis tadi akan kita kenal seperti ini. Jadi tadi sistem pengaturannya adalah hormonal. Karena di sini ini hormon, kemudian ini hormon. Nah, masing-masing ini nanti akan berfungsi untuk menghambat atau mungkin untuk menstimulasi kaitannya hormon yang dihasilkan di masing-masing jalur tersebut. Jadi ini bisa bervariasi. Jadi dari sini bisa menghambat ke sini, ini juga bisa menghambat ke sana, ini juga bisa menghambat ke sana. Nanti ini akan dibicarakan di masing-masing. Ya, nanti pada waktu Anda masuk ke blok berikutnya, di sistem reproduksi ini akan dibahas lagi. Kemudian pada penyakit metabolik dan endokrin akan dibahas lagi. Jadi di sini pengaturan ini adalah akan sangat penting karena dengan penyakit-penyakit yang muncul, apakah walaupun itu sama-sama disebabkan oleh gangguan endokrin. Jadi misalnya contoh seperti ini, misalnya DM pasti yang akan dikenal anak sini adalah karena defisiensi insulin. Nah, apakah nanti murni karena pankreas saja atau kemudian tidak ada hormonal lain yang terlibat? Nah, ternyata DM kemudian juga berkembang. Oh, ternyata DM ada yang orangnya ada yang kurus, ada yang gemuk. Oh, yang gemuk berarti ini ada peran adiposa dan sebagainya. Jadi di situ semakin kompleks ya untuk mengatur hormonnya, tidak hanya menggunakan satu atau jalur. Ini juga sama. Nah, kalau tiroid tadi nanti kita lihat, kita bisa berikan contoh satu untuk tiroid, bagaimana proses pengaturannya untuk sekresi hormon tiroid. Jadi kira-kira ini yang terkait dengan regulasi sekresi hormon. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah ke fisiologi kelenjar endokrin? Ada yang mau ditanyakan?
bagian antara dari reguler kita. Jadi ini adalah murni kelenjar, namanya kelenjar tiroid. Ini adalah murni kelenjar. Jadi di sini tidak ada kelenjarnya atau tidak ada salurannya. Sekarang yang menjadi ciri khas apa di sini? Jadi untuk kelenjar tiroid bisa kita lihat di sini. Ini sudah praktikum belum? Kelenjar tiroid. Kenapa? Besok. Nah, besok Anda akan praktikum kelenjar tiroid. Sekarang kita lihat strukturnya. Mungkin Anda sudah belajar. Jadi masing-masing ini adalah sel kelenjar. Kemudian di dalamnya ada folikel di sini. Ya, di dalamnya ini ada ruangan yang isinya adalah cairan. Kalau kita lihat ya, kelenjar tiroid itu istimewa satu-satunya ya, hormon yang nanti disimpan dan bukan termasuk hormon protein. Ini adalah hormon T3 dan T4. Jadi hormon tiroksin dan tetrahydrotironin. Ini satu-satunya hormon. Karena hormon tiroid itu bukan hormon protein. Ya, nanti termasuk pengumumannya. Nanti kita bicarakan itu. Tapi yang saya bicarakan adalah fisiologinya dulu. Jadi ini satu-satunya hormon non protein yang disimpan di dalam folikel. Jadi di folikel di sini nanti adalah tempat menyimpan sekresi hormon. Ini yang membedakan. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada folikelnya, dan di sini dalamnya ada fluid. Nah, fluidnya isinya adalah T3 dan T4. Ini yang kekhususan dari tiroid. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Regulasi pengaturan untuk kelenjar tiroid itu tadi ada lokal dan ada sistemik. Yang sistemik tadi menggunakan aksis hipotalamus, hipofise, dan kelenjar tiroid. Yang lokal adalah berdasarkan konsentrasi atau kadar ion di dalam aliran darah. Ini yang pengecualian yang kedua. Ini di tempat lain tidak ada. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin dan tetrahydrotironin. Senyawa asalnya apa untuk hormon ini? Ya, senyawa asalnya apa untuk hormon ini? Ini ada di tengah ini. Ada tirosin. Tirosin itu termasuk senyawa apa? Tirosin termasuk senyawa apa? Tirosin, asam amino. Kalau ada menyebut asam amino tirosin, kok tadi kok bukan protein. Ya, tirosin termasuk asam amino. Anda ingat kembali. Tirosin itu termasuk asam amino yang jenis mana? Kan asam amino dibagi jadi dua, yaitu hidrofobik dan hidrofilik. Tirosin termasuk hidrofobik atau hidrofilik? Jadi mulai sekarang ini kita menghubungkan dengan yang sebelumnya. Di 1.1 saya sudah mengajarin Anda asam amino, protein. Nah, kemudian sekarang Anda ketemu asam amino tirosin termasuk hidrofilik atau hidrofobik. Tirosin termasuk hidrofilik atau hidrofilik asam amino. Hidrofilik atau hidrofobik. Ya, kalau bagi
hidrofobik. Yang hidrofilik tadi, ini hidrofilik tadi, karena di ketemu ada cincin aromatik, ya hidrofobik. Yang hidrofilik, nah sini kan hidrofilik tadi, ya, ya di sini hidrofilik. Ini sini tadi, yang hidrofilik tadi. Hidrofilik, cirinya di mana? Kalau ada mengatakan hidrofilik, tahunya dari mana? Kalau hidrofilik, bungkus OH, yang mana? OH yang mana? Karena OH-nya tidak hanya satu. Ya kan ini ada OH, ini ada OH. Gimana? Hidrofilik atau hidrofobik? Yang mana? OH yang mana menentukan ini hidrofilik? Hidrofilik saja. Yang mana? Kalau yang menentukan hidrofilik, yang OH yang mana? Yang mana? Ini. OH yang ini. Ya. Jadi ini yang ini hidrofilik karena ada OH di sini. Terus yang sini tadi ini hidrofobik karena ada cincin aromatik. Sekarang saya ingat kembali struktur asam amino terdiri dari struktur asam amino atau konsensus struktur asam amino terdiri dari ujung titik dan titik. Ujung asam amino sama seperti DNA mempunyai ujung titik-titik dan ujung titik-titik. Asam amino juga memiliki ujung titik-titik dan ujung titik-titik. Ujung karboksil. Nah, berarti yang mana yang karboksil adalah yang ini. COH. Ini berarti ujung C, ujung karboksil. COH itu ujung karboksil. Ujung yang satunya ujung amino. Amina. Ini adalah ujung amino. Ini ada ini. Jadi ada glucose NH. Jadi ada ujung N dan ada ujung C. Itu protein. Sama aja kalau DNA. Jadi DNA ada ujung 5 dan ujung 3. Ada harus selalu ingat intinya. Berarti dimulai dari sini diakhiri ini. Berarti ini adalah merupakan ini merupakan kalau di asam amino penentunya adalah ini sebutannya apa? Ada masihnya ini apa? Singkatannya R, ada masihnya apa? Asam amino pasti akan ada ini. Apa ini singkatannya? Jadi ada N, kemudian ada R, kemudian ada C. R-nya adalah ini belum pernah saya sampaikan. R-nya adalah apa? R-nya residu. Jadi penentunya adalah ini, R-nya ini. R-nya ini adalah yang menentukan dia hidrofobik atau hidrofilik. Nah kalau yang hidrofilik berarti isinya apa? R-nya. Kalau yang hidrofilik R-nya isinya apa? R-nya isinya OH, hidroksil. Kalau di situ hidrofilik berarti sini adalah OH. Nanti sudah disampaikan teman-teman yang tadi bahwa ini ada ini adalah kalau adanya di rumus organik ini apa? Ini tadi sudah disampaikan cincin aromatik atau bubuk benzenal. Benzinnya itu naruh dalam air enggak? Benzinnya naruh dalam air enggak? Enggak. Kalau di situ ada cincin aromatik, ini tidak naruh dalam air. Makanya
tadi hormonnya tadi ya, ini nanti ada ya, ini ada lihat nanti di berikutnya. Sehingga walaupun ini hormonnya itu dari asam amino, tapi asam amino yang tidak larut dalam air, sehingga makanya dia kategorinya beda. Walaupun ini asam amino, asam amino tidak masuk kategori hormon protein. Nah, karena ini ya, ini hidrofobik di sini. Ini hidrofobik. Sehingga ini nanti pada waktu disimpan di dalam koloid, ini kan akan disimpan di sini. Akan disimpan di situ. Kalau koloid ini kira-kira isinya apa? Di dalam ini ada koloid. Isi utamanya apa? Ya. Koloid isi utamanya apa? Isi utamanya koloid. Koloid itu cairan sebentar. Jadi nanti di dalam koloid di sini ini ada medianya jelas air. Kalau medianya cair, kalau tadi hidrofobik bisa nggak taruh di dalam cairan itu? Bisa. Berarti di situ harus ada. Kalau dia tidak larut, sehingga kemudian bisa masuk di dalam air, harus ada. Harus ada. Karena senyawanya tidak larut, agar larut berarti harus ada. Ini makanya mereka yang dasar di sini. Berarti harus ada senyawa pembawa. Berarti senyawa pembawanya apa? Agar dia larut. Senyawa pembawa ini nanti T3 dan T4 ini isinya tirosin, asam tirosin. Agar larut dalam air. Berarti senyawa pembawanya apa? Pembawanya agar larut dalam air, senyawa pembawanya ini lipid. Ada yang lain? Agar larut dalam air, yang pembawanya adalah agar larut dalam air, senyawa pembawanya adalah protein. Protein kan isinya, ya, ada ingat kembali. Protein isinya kan asam amino. Lah asam amino kan ada asam amino yang larut dalam air dan ada asam amino yang tidak larut dalam air. Lah asam amino yang tidak larut dalam air akan berinteraksi dengan tiroksin, tiroid yang larut menghadap ke kandungan. Ya, jadi ini dasar-dasar ini yang perlu ini. Nanti di aliran darah juga demikian. Hormon T3 dan T4 itu tidak bisa kemudian langsung larut begitu saja karena dia hidrofobik, nggak bisa. Harus ada protein pembawa di sana. Mungkin bisa albumin, mungkin bisa prealbumin. Yang baik situ ada proteinnya. Karena situ ada yang protein bagian luar yang berhadapan dengan air, yang bagian dalam berhadapan dengan ini pembawanya adalah ini. Kalau nanti di dalam koloid tadi pembawanya adalah globulin. Globulin itu protein apa juga? Ini ya, ini. Nah kalau ini nanti ada protein, ya ini yang saya sampaikan ini ada dasar nanti di belakang. Kalau ini protein kemudian hormon, bisa nggak kemudian menembus membran sel ini? Kalau di situ ada protein globulin dan ada tirosin, bisa nggak ini kemudian langsung tembus ke ini, ke membran ini, kemudian masuk ke dalam ini polimer? Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Harus bergerak. Kenapa tidak bisa?
hidrolit, ada P3 dan P4. Kemudian ini kan ada membran sel, hidrolit kan ada membran sel akan masuk ke dalam folikel ini. Ini bisa nggak langsung masuk tembus membran? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak bisa tembus membran? Ini tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Anda kembali harus ingat membran sel. Membran sel. Isinya apa membran sel? Membran sel. Di situ nanti apa? Fosfolipid. Lipid beda. Nah, itu isinya lemak. Bisa nggak protein tembus lemak? Tidak bisa. Itu satu. Protein dengan lemak nggak bisa dia tembus. Kedua, yang kedua, protein termasuk nanti sudah ada termasuk protein termasuk makromolekul. Nah kalau makromolekul ini nggak mungkin bisa tembus di sana karena di sini membran sel itu ukurannya kecil diameternya. Padahal protein besar, nggak mungkin dia bisa langsung tembus begitu. Satu karena lipid barrier, dua karena makromolekul. Sehingga ini tidak nanti ada prosesnya. Jadi saya jelaskan ini dulu baru prosesnya belakangan. Jadi Anda bisa tahu maksudnya ini. Jadi keluar masuk senyawa ke dalam sel, keluar ke sel itu harus dilihat dulu dia apakah bisa larut dalam lemak, ukurannya kecil atau tidak. Kalau ukurannya kecil, ini berapa ukurannya? Jadi misalnya air atau bawahnya. Terus sekarang dia larut atau tidak? Ini juga menentukan bisa menembus membran sel atau tidak. Sehingga makanya nanti akan ada istilah ya, itu ada istilah difusi, ada istilah ya, difusi, ada osmosis, kemudian ada transport aktif. Nah ini terserah itu karena dasarnya adalah itu dia bisa melewati membran sel atau tidak. Ini tadi, ya. Ini seperti ini tadi. Ya. Jadi di sini bagaimana prosesnya? Ini kan sel masing-masing sel ini kan berbeda satu sama lain. Ya, ini terakhir tadi. Kalau di dendritiloid ini antar sel ini tidak ada sinerginya. Jadi kan nanti hubungan antar sel sudah saya sebutkan, sudah saya sampaikan. Kalau di neuron, kalau di ya, pada waktu kita membicarakan tidak ada senyawa yang bisa tembus di sawardara otak karena di sini ini rapat sekali kalau di otak sehingga ini nggak bisa lewat lain. Ini juga rapat tapi tidak serapat yang ada di otak. Kalau nanti di hepar ini akan lebih rendah, di ginjal ini akan lebih rendah. Jadi ini juga akan berperan untuk masuk keluar senyawa tadi. Ya sampai lain sudah ini kan ada jam 4 ya jam 2:10 akhirnya sudah ini yang saya sampaikan.